Oke, jadi pada kali ini aku ingin menceritakan sebuah film yang tidak kalian pernah tahu, yaitu film yang tidak tahu judulnya apa. Yang dimana film ini memiliki kisah yang cukup seru untuk kita simak. Namun sebelum itu, nggak ada salahnya untuk tekan tombol subscribe buat kalian yang belum pernah subscribe dan tonton video ini sampai habis. Karena film ini memiliki ending yang cukup membagongkan untuk kita semuanya. So, langsung saja kita mulai filmnya. Let's go. Cerita berawal dari seorang remaja yang bernama Henry. Dan Henry merupakan seseorang yang pemurung dan tidak memiliki cukup banyak teman. Ia memiliki hanya satu teman yang bernama Mamat, cuman kita singkat aja menjadi Matt. Matt adalah teman satu-satunya si Henry, yang dimana Henry merupakan murid pendiam yang ada di sekolahnya. Di rumah pun ia tidak memilih dia bagong si eta goblok. Di rumah pun ia merupakan seseorang yang cukup pemurung karena di rumahnya ayahnya merupakan seorang pemabuk, mantan apa tuh guys? Gue lupa ya. Mantan pemadam kebakaran, dan ibunya sedang sakit-sakitan. Dan pada saat itu juga di sekolah ia pun juga kerap mendapatkan bullying karena temannya hanya satu, yaitu si Mama tadi. Hingga saat itu ia bertemu dengan salah satu temannya yang merupakan ketua OSIS yang bernama Steve. Steve merupakan ketua OSIS di kelasnya. Dan saat ia sedang bermain di sebuah lapangan, ia menemukan sebuah gundulan tanah, kayak bolongan tanah gitulah. Saat mereka bertiga memasuki, di situ ia melihat sebuah kristal, dan saat Steve memegang kristalnya, mendadak hidungnya menjadi mimisan. Dan semenjak saat itu, mereka pun memiliki kekuatan yang cukup unik, yaitu mereka dapat menerbangkan atau mengambil sebuah benda tanpa menyentuhnya. Kekuatan itu akhirnya mereka tidak tahu untuk dibuat apa, mereka tidak bisa mengelolanya, dan akhirnya mereka mencoba mengelola kekuatan tersebut untuk hal yang gak jelas seperti ngeprank orang, gangguin bocah, dan lain-lain. Aduh, ngegayain itu guys. Ini ngebully ya. Dan setelah acara sekolah tiba, ia pun maju ke panggung. Saat itu, hampir satu sekolah menertawakan si Henry. Karena Henry ini terkenal sebagai orang yang pemurung, penyendiri, dan juga introvert, alias ya korban bully. Dan saat ia menunjukkan kekuatannya, yaitu dapat menerbangkan benda tanpa menyentuhnya, di situ hampir satu sekolah menyorakinya. Karena ya keren lah, gimana nggak keren ya kan, anjay, punya kekuatan hero ya kan. Satu sekolah pun akhirnya suka dengan kemampuan dadakannya dia itu. Akhirnya dia pun menjadi murid yang cukup terkenal, famous, dan tidak lagi dibully. Dan semenjak saat itu dia pun memiliki pacar. Namun pacar ini adalah penyebab dari semua masalah dari si Henry. Karena si Steve yang karena kebanyakan mabuk minum minuman akhirnya muntah, dan muntahnya itu tololnya di badan pacarnya si Henry. Dan udah gitu di depan umum lah, emang tolol kan. Dan mulai saat itu juga kan si Henry makin dibully sama murid-muridnya lagi, sama satu sekolah lagi. Dan dari awalnya dia memang pemurung, makin pemurung dengan saat itu. Akhirnya taruh guys. Karena Henry yang sudah sangat depresi, akhirnya dia pun memutuskan untuk menghibur diri. Caranya adalah untuk naik ke atas langit, ya ke atas awan gitulah. Dan karena Steve yang khawatir melihat teman yang sedang kayak gitu, akhirnya Steve memutuskan untuk menyampernya untuk terbang ke atas juga. Karena di sini gue lupa kasih tahu bahwa kekuatan itu selain bisa bikin dia bisa angkat benda, bisa juga terbang gitu. Dan karena Steve kesal diganggu kebahagiaannya, akhirnya Steve memutuskan untuk menggerakkan petir dan menyambar petirnya. Dan disinilah titik dimana Henry mulai membagongkan. Yang dimana saat ia menghadiri upacaranya, si Matt itu menyamperi si Henry dengan
tatapan yang bingung karena ya siapa juga itu ya kan, Steve tiba-tiba meninggal kan, siapa juga yang bunuh gitu kalau bukan si Henry. Dan di situ si Henry memutuskan untuk menghindar dari si Matt, dan mulai saat itu pun mereka yang dari awalnya sahabat dekat menjadi mulai menjauh. Dan semenjak saat itu dia makin memurung dan depresi, dan dia memutuskan untuk pergi keluar dan mencari uang untuk mengobati ibunya itu, karena ya kita tahu ya kan, ayahnya itu brengsek, itu kerjanya minum-minuman ya kan, kayak bapak lu noh. Ia mencoba untuk mengambil seragam pemadam kebakaran bekas ayahnya, dan di situ ia pun merasa kurang dengan uang hasil kerja menjadi apa tuh? Menjadi pemadam kebakaran. Akhirnya ia pun memutuskan untuk merampok sebuah toko. Namun naasnya, saat si penjaga toko mencoba melawan dengan menggunakan senjata, itu kena kena bensin dan akhirnya dia pun meledak. Dar. Dan mulai saat itu si Henry pun masuk rumah sakit dan ibunya meninggal. Ayahnya pun yang datang. Itu datang dengan kondisi nangis. Nangis bukan karena Henry yang telah sakit, nangis karena ibunya meninggal karena telat dibelikan obat. Dan Henry yang saat itu sedang koma, kesal mendengar ayahnya yang banyak bacot gitu ya. Akhirnya dia pun bangun dan merusuhi semua kota. Iya, membunuh ayahnya dari lantai 5, dan ayahnya pun ya langsung tewas lah. Dan pada saat itu juga ia pun rusuh ke kota seperti menghancurkan gedung dan menghancurkan kota dan lain-lain. Dia pun sekolah, dan di sekolahnya itu dia pun membunuh si pembuli lamanya itu dengan sangat keji, seperti menghancurkan giginya, menghancurkan tulangnya dan lain-lain. Di situ ia pun mulai merusuh di kota. Saat merusuh di kota, Matt yang melihat kondisi sahabat yang segitu, itu memutuskan untuk menyuruh si Henry itu untuk hentikan. Namun si Henry yang sudah sangat kesal, akhirnya dia pun tidak mau untuk menghentikan kejadian tersebut. Akhirnya Matt memutuskan mau nggak mau harus menusuk si Henry, membunuh si Henry. Matt mengambil sebuah pisau dan menusuk si Henry dar sampai tewas. Semenjak saat itu pun si Matt mulai suka mendaki gunung untuk mengenang dua sahabatnya, yaitu si Henry dan si Steve. Dan film pun tamat. Ending yang cukup mentomatkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah jadi anak yang pembalas dendam, karena dendam itu gak akan jadi apa-apanya, ntar bakalan jadi mati. Saya Turu dari direksi Turu Utama mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ngopi dan kencangkan sempak kalian, karena sempak kalian itu udah mau lepas. Dan jangan lupa untuk bersihkan peju kalian dari celana. Saya Turu and bye.